Jadi kita mau mendiskusikan bab 5 dasi tentang desain asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Terus penilaian autentiknya, umpan balik, dan rubrik untuk soal HOTS dan deep learning. Jadi kan dalam kayak menyusun asesmen itu kan pertama ada asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik itu kan menjadi fondasi dari kayak seluruh bangun instruksional dalam konsep deep learning. Nah, jadi kayak diagnostiknya itu tidak boleh hanya menyentuh permukaan memori jangka pendek siswa. Jadi kayak harus biar lengkap gitu loh, kayak bermakna gitu gak sih? Bermakna gitu. Jadi kayak harus mampu kayak menggali miskonsepsi yang mengakar. Secara konkret itu pendidik berancang instrumen yang mendeteksi pola pikir prasyarat, misalnya kayak sebelum masuk ke materi soal IPA nih pada perubahan iklim. Nah, asesmen diagnostiknya tuh harus mampu mengukur sejauh mana sih siswa itu memahami siklus karbon secara sistematik, kayak dengan memetakan profil kognitif dan gaya belajar secara presisi. Terus kayak pendidik itu dapat melakukan diferensiasi konten sehingga tantangan yang diberikan berada pada titik optimal. Nah, jadi anak itu tidak terlalu mudah sehingga kayak merasa bosan, karena kayak konkret gitu loh, kayak hots gitu. Namun juga kayak tidak ngerasa bosan, tapi juga tidak ngerasa kesulitan karena ada asesmen diagnostik tuh. Itu asesmen diagnostik. Habis itu asesmen formatif itu tuh menandai pergeseran dari penilaian pada siswa menjadi penilaian bersama siswa. Nah, dalam deep learning tuh formatif tuh biasanya menjadi bahan untuk metakognisi. Desainnya itu bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dalam setiap pembelajaran. Terus asesmen formatif ini bukan hanya sekedar kuis di akhir jam pembelajaran. Secara praktik itu diwujudkan dengan teknik seperti think, pair, and share yang dievaluasi secara instan, pemetaan konsep atau konsep mapping untuk melihat alur logika siswa, atau penggunaan exit ticket yang menuntut siswa mensintesis inti dari pembelajaran hari itu. Lalu fokus utama di sini tuh adalah proses perbaikan atau feed forward, di mana data asesmen itu data dari asesmen formatif itu digunakan untuk menyesuaikan kecepatan dan strategi mengajar secara real time. Kalau menurut kalian ada lagi kayak jadi formatif sekali? Mau nanya Wisika masalah asesmen formatif itu berarti fokusnya tuh bukan pada nilai angka ya, tapi melainkan pada implementatifnya ya, feedbacknya. Iya udah sih, kan dia kan berkelanjutan gitu. Kalau menurut aku kayak asesmen formatif itu dilakukan pada pembelajaran itu berlangsung. Kalau menurut aku kayak misalnya nih dalam pembelajaran, nah itu tuh adik di sela-sela waktu belajar tuh guru tuh kayak bisa nanya ke siswa tuh seberapa paham sih dia dalam materi itu. Kalau menurut aku seperti itu kalau misalnya formatif, Kayak berdiskusi gitu kan? kayak misalnya nih siswa ini belum paham dengan materi ini. Nah, itu kayak bisa kita tanya di tengah-tengah pembelajaran itu, kayak selama pembelajaran berlangsung itu sebenarnya kita bisa nanya banyak dari kalian yang lain gitu. Ada formatif tuh kayak mana? Kalau dari aku tahu sih formatif itu ya kayak kita berdiskusi gitu ya. Jadi misalnya ada siswa kan sedang diskusi kelompok, nah orang tuh itu gurunya tuh kayak keliling gitu nanya tentang diskusi itu. Iya, aku kayak formatif itu. Sama lah, jadi tidak hanya berfokus pada angka tapi pada Mungkin contohnya nggak sih? pemberian umpan balik. Yang
feedbacknya feedback antara guru dan siswa. kayak Terus contohnya kayak saling gimana? aktif lah di gitu. Contohnya tuh Contohnya kayak diskusi tadi berdiskusi, murid itu berdiskusi, terus gurunya tuh nanya ke muridnya tentang diskusi, misalkan diskusi ini tentang dina kelas. Jadi anak-anak ini kan bikin dina kelas, nanti ditanya sama gurunya, nanti kelas ini isinya ada apa ada apa gitu. Kalau menurut aku bukan menurut, contoh dari aku tuh ya teknik exit tiket atau tiket keluar. Nah, sebelum istirahat atau pulang tuh guru tuh meminta siswa menuliskan satu hal yang paling penting yang mereka udah pelajarin di hari itu sih di selembar kertas kecil. Nah, contohnya tuh tuliskan satu syarat tumbuhan bernafas yang baru kamu pelajari tadi. Itu kan IPAS sih. Nah, tujuannya tuh guru bisa langsung mengetahui siapa yang udah paham, siapa yang belum. Terus kalau misalnya masih banyak yang bingung, mungkin bisa diulang atau disinggung-singgung di pertemuan berikutnya. Ini konsepnya kayak refleksi apa tidak? Pokoknya dia tuh Jatuhnya kayak kelanjutan kesimpulan gitu. Iya. Kalau menurut aku sih Kesimpulan dari masih bisa kesimpulan. masuk dalam refleksi. Terus juga kalau Iya, formatif itu kan tuh feedback juga nggak sih? kayak misalnya kuis juga bisa gitu, Iya. kayak isi yang singkat. Cuman refleksi itu kan di Refleksi akhir pengetahuan gitu. di akhir itu kelas Iya. dialognya. Kayak di akhir pembelajaran gitu. Iya. iya kesimpulan Beda dikit lah, refleksi Iya. atau simpulan dah sih. Terus juga di asesmen sumatif itu penilaiannya autentik yang bertransportasi dari sekedar ujian kertas menjadi ujian kerja yang kompleks, di mana penilaian ini tuh dirancang untuk memvalidasi apakah siswa itu mampu mentransfer pengetahuan dari ruang kelas ke konteks kehidupan yang tidak terstruktur, dimana kayak jika formatif adalah latihan. Nah, kayak contoh nih formatif tuh prosesnya gitu. Nah, sedangkan sumatif tuh misalnya nih kita nih kayak latihan, misalnya kita nak nampil. Nah, latihan tuh kan dari sebuah proses. Nah, itu tuh dalam masuk formatif. Nah, sedangkan pas sumatif tuh pas kita pertandingan. Nah, itulah menentukan kita tuh menang atau tidak. Nah, jadi seolah-olah sumatif itu adalah penilaian akhir dari latihan kita sebelumnya. Evaluasi akhir. Evaluasi akhir. Kalau di dalam sekolah tuh bisa dibilang kayak ujian akhir semester, Iya. ujian tengah semester, Iya. atau ulangan harian yang kayak mana ya? Setiap topiknya habis ulangan Iya, gitu kan. Jadi asesmen sumatif itu digunakan untuk menentukan pencapaian hasil belajar atau kayak untuk menaikkan kelas gitu. Adapun karakteristiknya yaitu mengutamakan produk atau performa nyata daripada sekedar tes tertulis yang menguji ingatan fakta. Kayak tadi dijelaskan. Itu juga sumatif itu mendukung deep learning yang mengharuskan siswa itu untuk mengevaluasi data, membangun argumen berdasarkan bukti, dan menciptakan solusi rasional. Yang dimana kualitas utama dari sumatif itu untuk kebermaknaan, siswa merasa bahwa tugas yang mereka kerjakan memiliki dampak nyata atau kayak setidaknya menstimulasikan tantangan profesional di dunia kerja. Jadi pembelajaran itu kayak bukan sekedar belajar ingat di otak, tapi tuh bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kan karena tujuannya guru sekarang memang kayak gitu harus bisa diimplementasikan ke Habis itu nilai dari si asesmen sumatif nih biasanya tuh tidak langsung masuk ke rapor gitu. Nah, tapi guru tuh gunainnya untuk mengubah strategi mengajar jika siswa belum paham. Jadi misalnya dari sumatif nih bukan berarti nilai dari hasil sumatif yang terakhir nih langsung dimasukin ke rapor, tapi bisa mengubah gitu cara siswa kayak mana sih cara ngajarnya kalau murid ini masih kurang di sini gitu. Jadi kayak ubah lagi strategi apa gitu. Di kolaborasi
misalnya strategi ini dikolaborasiin dengan strategi ini biar semua karakteristik siswa tuh bisa ngerti gitu. Nah Untuk mengevaluasi. betul. Nah, tadi kan kita kan sudah kayak bahas asesmen, diagnostik, formatif, sama sumatif. Nah, selanjutnya tentang penilaian autentik sebagai katalis HOTS dan deep learning, yang dimana konsep penilaian autentik itu menuntut perubahan paradigma dari sekedar menghafal fakta menjadi penguasaan kompetensi. Ya, contoh tugas autentik itu sering kali bersifat terbuka kayak open ended gitu dan memiliki derajat kompleksitas yang tinggi. Dalam kayak mengukur HOTS, pendidik itu tidak lagi bertanya tentang siapa, kapan, atau di mana, melainkan berfokus pada pertanyaan mengapa, bagaimana, jika. Nah, kayak misalnya nih dalam misalnya kayak kayak mana ya, dalam sering kayak sih kayak meminta siswa untuk menghafal rumus luas. Nah, dengan tugas autentik tuh kita tuh meminta mereka untuk merancang dana rumah hemat energi dengan anggaran terbatas. Nah, di sini tuh kayak siswa itu dipaksa melakukan analisis mendalam terhadap variabel yang ada, misalnya kayak menguasai pilihan desain dan menciptakan produk akhir yang fungsional. Kalau aku contoh lainnya tuh kayak siswa tuh udah tidak hanya mengerjakan soal IPA kayak tentang daya magnet, tapi dia tuh juga kayak diminta untuk ngelakuin eksperimen gitu, kayak mana cara misahin paku dari tumpukan pasir gitu kan, menggunakan magnet di halaman sekolah. Kayak praktik lah. Praktik yang Kayak misalnya tidak sih kata Caca tadi, misalnya eksperimen bikin es krim. Nah, kalau dulu sebelum adanya penilaian autentik tuh pasti kayak nanya kayak mana ya, ini nih kayak kalau misalnya dulu tuh kan guru tuh kan kayak cuman menanyakan yang apa yang ada di buku. Nah, misalnya nih gini, kalau misalnya dulu udah buat bikin es krim, kita cuma disuruh ya udah bikin es krim deh gitu. Nah, tapi dengan adanya penilaian autentik tuh kita tuh nyuruh siswa tuh berpikir kenapa es krim tuh bisa beku, kenapa fungsi garam itu kenapa fungsi garam di es batu tuh untuk apa. Nah, jadi kita tuh kayak mana ya, bikin siswa tuh menganalisis dan berpikir dalam kegiatan pembelajaran tuh kenapa, bukannya cuma nerima gitu. Nah, sudah penilaian autentik ini. Ada tambahan? Ya sih, fokus pengumpulannya hanya ya menilai produk akhir, proses pengerjaan, serta sikap belajar siswa. Nah, terus juga kaitan penilaian autentik tuh sama deep learning itu terletak pada tuntutan akan pemahaman relasional, di mana deep learning itu terjadi ketika siswa itu mampu menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya serta melihat gambaran besar dari sebuah fenomena. Nah, penilaian yang selaras dengan ini itu akan mengevaluasi kemampuan siswa dalam melakukan sintesis lintas disiplin ilmu, di mana siswa itu tidak hanya dinilai kebenaran jawaban akhirnya, tetapi dari kualitas penalaran yang kemampuannya mengintegrasikan berbagai perspektif untuk memecahkan masalah yang ambigu. Nah, jadi di sini tuh ambigu. Jadi kan kaitannya dengan deep learning itu kan pembelajaran mendalam, enggak sih? Iya. Nah, di situ tuh siswa itu dituntut untuk pemahaman yang relasional. Jadi kayak misalnya siswa itu dapat menghubungkan ide-ide baru tuh dengan pengetahuan yang dulu. Jadi kayak berkelanjutan gitu ya. Kayak di collab gitu. Nah, Collab yang dulu. collab yang misalnya ide-ide baru, misalnya nih Iya. apa ya? Kayak diinovasi nggak sih? Misalnya ide yang lama tuh dikembangkan kita kembangkan lagi ya. jadi inovasi yang lebih inovasi
sih, karya yang lebih inovasi, kreatif gitu ya sih, ide, iya kan? Habis itu Udah. Berarti umpan balik nggak sih? Atau feedback. Jadi di dalam asesmen itu umpan balik itu adalah informasi atau tanggapan yang diberikan oleh guru pada siswa atau dari siswa untuk siswa mengenai kinerjanya. Jadi tujuannya itu bukan untuk memberi vonis salah atau benarnya gitu kan, tapi dia tuh kayak untuk memperkecil jarak antara apa yang sudah dipahami siswa dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Adapun sifat umpan balik yaitu harus spesifik, tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti atau feed forward. Keterkaitannya dengan rubrik itu umpan balik yang efektif harus merujuk pada kriteria yang ada di rubrik. Jika tidak, saran akan menjadi terlalu umum seperti sekedar kata bagus dan tidak membantu perbaikan. Umpan balik itu juga efektif bagi siswa untuk siswa yang lagi mengembangkan HOTS, tapi harus bersifat dialogis dan spesifik, bukan hanya sekedar memberi nilai huruf. Pendidik tuh harus memberikan komentar yang menantang proses berpikir siswa, seperti analisis Anda pada bagian ini sangat kuat, namun bukti yang bisa Anda tambahkan untuk memperkuat argumen pada paragraf ketiga tadi, gitu dah sih. Terus umpan balik itu juga mendorong siswa untuk kembali ke proses berpikir mereka atau refleksi yang merupakan kunci dari kemandirian belajar. Lalu kecepatan pemberian umpan balik juga sangat menentukan. Semakin dekat jarak antara pengerjaan tugas dan penerimaan komentar, dan semakin besar dampaknya terhadap modifikasi perilaku belajar siswa. Terus di sini ada teknik kan, itu disebutnya tuh the feedback sandwich. Tadi itu guru tuh sering gunain teknik ini tuh agar siswa tetap termotivasi saat menerima masukan atau kritikan gitu. Jadi itu dalam the feedback sandwich itu ada pujian, dan itu kita kayak memuji anak, mengatakan hal positif, terus ada koreksi. Nah kita ini menyampaikan bagian yang dia buat tuh apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangin, lalu kita kasih dorongan juga. Jadi kita memberikan kata-kata penyemangat gitu untuk langkah selanjutnya. Jadi itu kayak contohnya itu kayak kita ngomong, ibu tuh suka banget sama cara kamu menjelaskan daur hidup kupu-kupu secara urut. Nah itu kan pujian, tapi kita ada koreksi juga kayak ngomong, namun gambar kepompong itu akan lebih jelas jika diberi warna yang berbeda. Ibu yakin jika ditambah warna, poster ini akan jadi terbaik di kelas. Jadi kayak dipuji dulu baru dikoreksi. Tapi dikoreksinya tuh juga dengan cara yang halus. Jadi anak tuh tidak rasa bersalah gitu. Berarti dikasih dorongan supaya kayak biar dia semangat gitu dalam memperbaiki gitu. Jadi kan dulu kan pasti ada guru yang langsung ngejudge gitu loh. Membuat kita langsung kayak jadi kayak kita tuh berpikir kayak apa ya, langsung kasih kayak gambar kamu jelek gak sih kayak gitu. Besoknya tuh mungkin pas mata pelajaran yang sama guru itu kayak takut lah sama ibu nih. Jadi takut, jadi jaga jarak, tidak bisa terlalu gimana ya, jadi bebas gitu banyak takutnya lah jadinya. Overthinking gak sih? Overthinking. Okay, Kayak next. penggunaan rubrik itu berperan sebagai instrumen transparansi dan standar kualitas, di mana dalam menilai HOTS, rubrik itu tidak boleh hanya berisi kriteria administratif seperti jumlah halaman atau kerapian, tapi harus membuat indikator kualitas intelektual, di mana rubrik analitik yang baik membagi performa ke dalam beberapa dimensi seperti kedalaman investigasi, koherensi argumen, penggunaan sumber daya secara kritis, dan originalitas solusi, di mana setiap dimensi memiliki deskripsi verbal yang sangat jelas untuk setiap level pencapaian. Nah, deskripsi ini itu menjadi alat navigasi bagi siswa untuk melakukan self-assessment. Mereka dapat melihat secara mandiri di mana posisi mereka dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai level sangat mahir. Nah, jadi di sini tuh kayak siswa itu dapat menilai diri sendiri ataupun
menilai teman sebaya seberapa sih pemahaman mereka, kayak mereka bisa menilai dewek gitu nah. Adapun struktur rubrik analitik itu terdiri dari objek yang dinilai, kriteria inti yang terdiri dari 3 sampai 5 aspek, dan deskriptor level yang jelas. Nah, deskriptor levelnya ini menggunakan minimal 4 level, sangat baik hingga perlu perbaikan, dengan kalimat operasional yang membedakan kualitas, bukan sekedar kata sifat subjektif. Nah, adapun contoh kriteria atau produk kampanyenya: ketepatan pesan, akurasi konsep yang disampaikan, lalu kualitas bukti, yaitu penggunaan data yang relevan dan benar untuk mendukung alasan. Selanjutnya, kejelasan argumen, yaitu adanya alasan logis dan target tindakan yang jelas. Juga desain komunikasi, yaitu aspek visual seperti tata letak dan keterbacaan. Rubrik itu juga harus transparan, ditunjukkan kepada siswa sebelum tugas dikerjakan agar mereka tahu apa yang diharapkan mereka. Habis itu contoh rubriknya itu misalkan siswa diberikan tugas proyek membuat poster upaya menghemat energi. Kriteria penilaiannya itu ada pemahaman konten, lalu kreativitas dan desain, pesan atau ajakan. Lalu rubrik itu penting untuk HOTS karena rubrik itu membantu guru menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sulit diukur dengan angka yang biasa. Yang pertama itu menilai proses. Pada ini bukan hanya hasil akhirnya bagus atau tidak, tapi bagaimana siswa logikanya itu dapat berpikir. Lalu yang kedua, objektivitas, itu mengurangi subjektivitas guru agar tidak hanya memberi nilai bagus karena suka dengan gambarnya. Lalu yang ketiga ada self assessment, itu siswa bisa menilai sendiri. Mereka bisa melihat rubrik dan berkata, oh saya baru di level cukup, kalau mau ke level sangat baik saya harus menambah alasan di poster saya, harus menambah kreativitas yang lebih di poster saya. Kalau aku sih gitu. Sudah. Jadi langsung masuk beda sih PLK. Boleh. Mau pemantik dulu atau langsung ke lampiran? Langsung lampiran. Oke. Jadi di sini kami akan Jadi di sini kami akan membahas lampiran bab 5 ini. Yang pertama lampiran 5A itu blueprint assessment yang berisi tujuan, indikator, bukti, instrumen, dan kriteria. Fase atau kelasnya fase A, kelas 1. Tujuan yang pertama itu memetakan kesiapan membaca dan pengenalan dasar simbol Pancasila. Jenisnya itu kami diagnostik. Bukti belajarnya itu jawaban lisan atau tebakan gambar simbol. Lalu instrumennya lembar observasi atau tanya jawab singkat. Kriteria atau rubriknya mampu menyebutkan minimal 1-2 nama simbol secara lisan untuk membedakan kelompok Amira versus Alex. Lalu tujuan yang kedua itu peserta didik mampu mencocokkan 5 simbol Pancasila dengan sila yang tepat secara akurat. Jenis asesmennya itu formatif, bukti belajarnya lembar kerja atau matching game menempelkan gambar. Lalu instrumennya lembar observasi atau tanya jawab. Kriterianya mampu mencocokkan 3 dari 5 simbol dengan benar. Lalu tujuan atau indikator yang ketiga itu memilih satu perilaku dan menjelaskan alasan mengapa kesesuaian perilaku tersebut dengan simbol tersebut. Asesmennya itu asesmen formatif. Bukti belajarnya partisipasi dalam diskusi kelompok kecil.
Instrumennya catatan anekdot atau lembar observasi diskusi. Kriteria atau rubriknya mampu memberikan satu contoh perilaku nyata, misalnya berdoa, dan menghubungkannya ke simbol yang benar, yaitu bintang. Lalu tujuan atau indikator yang keempat itu menyajikan artefak belajar berupa poster sederhana tentang satu simbol pilihan. Jenis asesmennya sumatif, bukti belajarnya produk poster dan presentasi singkat. Instrumennya rubrik penilaian produk. Lalu kriteria atau rubriknya orisinalitas, ketepatan simbol, dan kejelasan cerita perilaku pada poster. Lalu tujuan atau indikator yang terakhir itu mengevaluasi perilaku benar atau salah dalam situasi sekolah terkait sila Pancasila. Jenis asesmen sumatif, bukti belajarnya simulasi peran atau role play atau jurnal observasi. Instrumen lembar penilaian kinerja atau performance test. Lalu kriteria atau rubriknya mampu membedakan perilaku, menyarankan perbaikan perilaku yang benar. Mampu membedakan perilaku yang benar. Lanjut ke lampiran 5B, yaitu asesmen diagnostik singkat sebanyak 3-5 butir dan tindak lanjutnya. Tujuan diagnostiknya yaitu memetakan penguasaan konsep simbol Pancasila dan kemampuan literasi awal siswa. Prasyarat yang diuji yaitu mengenal bentuk simbol, kemampuan membaca kata sederhana, dan pemahaman contoh perilaku. Ada butir yang pertama itu stimulus atau tugasnya, guru menunjukkan 5 kartu gambar simbol secara acak. Tugasnya, sebutkan nama simbol yang ibu tunjuk. Ini berupa stimulus visual. Jawaban ideal atau kriterianya mampu menyebutkan nama simbol seperti bintang, rantai, kepala banteng, dan lain-lain secara lisan dengan tepat. Miskonsepsi atau indikator kebutuhannya, jika kesulitan menyebutkan nama, siswa butuh dukungan visual intensif seperti persona Amira. Butir yang kedua, stimulus atau tugasnya yaitu berupa lisan. Edo selalu berdoa sebelum makan. Tugasnya, tunjukkan kartu simbol mana yang sesuai dengan perilaku Edo. Selanjutnya jawaban idealnya, siswa menunjuk kartu gambar bintang. Miskonsepsinya, bingung menghubungkan perilaku religi dengan simbol, butuh penjelasan contoh nyata. Butir yang ketiga, stimulus atau tugasnya, guru memberikan kartu kata bertuliskan rantai. Tugasnya, baca kata ini dan tunjukkan gambarnya. Jawaban idealnya, membaca kata dengan benar dan mengambil gambar rantai. Indikatornya, jika mengeja sangat lambat atau tidak bisa, siswa butuh bimbingan membaca seperti persona Alex atau Amira dan Amira. Butir yang keempat, stimulus atau tugasnya, gambar anak-anak bekerja bakti membersihkan kelas. Tugasnya, simbol mana yang mewakili kerjasama ini? Jawabannya, memilih gambar pohon beringin yang menyimbolkan persatuan dalam Pancasila. Miskonsepsinya, menganggap semua kerja bakti hanya tugas sekolah, bukan nilai Pancasila. Selanjutnya, butir yang kelima, stimulus atau tugasnya, di rumah ayah mengajak rapat untuk menentukan tempat liburan. Tugasnya, apa simbol yang cocok untuk kegiatan ini? Lalu jawaban ideal atau kriterianya, memilih gambar kepala banteng, karena ini tugasnya itu bermusyawarah. Selanjutnya indikator dari butir kelima ini, jika mampu menjelaskan alasan karena berdiskusi, siswa siap untuk tugas pengayaan seperti persona Kevin. Adapun aturan interpretasi hasil, ada 3. Yang pertama, paham utuh.
Ciri-cirinya itu menjawab 4 sampai 5 butir dengan benar. Siswa siap menjadi tutor sebaya atau menerima tugas pengayaan analisis perilaku di rumah seperti Kevin. Yang kedua, paham sebagian, itu menjawab 2 sampai 3 butir dengan benar. Siswa mungkin mengenal simbol secara visual tapi masih kesulitan membaca teks atau menghubungkan nilai perilaku seperti persona Alex. Lalu yang ketiga itu belum paham. Ciri-cirinya tidak menjawab hingga menjawab 1 butir. Siswa membutuhkan dukungan instruksi lisan yang sangat singkat dan pendampingan individu seperti Amira. Tindak lanjut berupa dukungan dan pengayaan. Yang pertama dukungan itu ada 2. Yang pertama, memberikan instruksi lisan yang singkat dan menggunakan bantuan visual atau gambar bagi siswa yang belum lancar membaca. Yang kedua, menyediakan pendampingan individu atau peer tutoring, teman sebaya, untuk membantu membacakan instruksi di lembar kerja. Pengayaannya ada 2 butir. Yang pertama, memberikan peran sebagai ketua kelompok dalam diskusi. Yang kedua, memberikan tugas pengayaan berupa analisis perilaku Pancasila yang terjadi di rumah secara mandiri. Selanjutnya, lampiran 5C. Baiklah, lalu di lampiran 5C itu asesmen formatif, cek cepat tanpa umpan balik. Jadi cek formatif itu tebak simbol dan makna. Aktivitasnya itu guru menunjukkan kartu perilaku, misalnya gambar anak menolong teman jatuh. Lalu siswa itu harus mengangkat kartu simbol yang sesuai, contohnya ke rantai. Kriteria keberhasilan itu peserta didik mampu menunjukkan setidaknya 3 dari 5 simbol yang sesuai dengan perilaku yang dicontohkan secara tepat. Contoh umpan balik spesifik atau saran perbaikannya yaitu untuk Amira. Bagus sekali sudah bisa menunjuk gambar bintang. Sekarang coba sebutkan pelan-pelan kata bintang. Lalu untuk Alex itu bisa kita bilang pilihanmu tepat. Ayo coba baca kalimat di kartu ini untuk tahu kenapa gambar ini cocok. Lalu kalau untuk Kevin itu kita bisa bilang tepat. Bisakah kamu ceritakan satu contoh perilaku lain di rumah yang cocok dengan simbol rantai ini? Lalu di cek formatif 2-nya itu poster perilaku Pancasila. Aktivitasnya peserta didik mewarnai 1 simbol pilihan dan menggambar ataupun menempel 1 contoh perilaku sederhana di sampingnya. Kriteria keberhasilan itu adanya kesesuaian antara simbol yang dipilih dengan gambar perilaku yang disajikan. Lalu contoh umpan baliknya atau feed forward. Yang pertama itu saran perbaikannya itu kita bisa bilang gambar kerja baktimu sudah bagus, tapi coba lihat lagi simbolnya. Kalau bekerja sama, lalu lebih cocok ke pohon beringin atau ke kepala banteng, yuk kita diskusikan lagi artinya. Lalu kita bisa mengapresiasi. Wah, ceritamu tentang berbagi makanan sangat cocok dengan simbol rantai. Teruslah jadi anak yang baik ya. Baiklah, dilanjutkan dengan lampiran 5D. Nah, pada lampiran 5D itu ada asesmen sumatif autentik teks sheet. Jadi mana TP atau indikator yang diukurnya itu peserta didik mampu mewujudkan artefak belajar berupa poster sederhana yang menghubungkan 1 simbol pilihan dengan contoh perilaku nyata di lingkungan sekolah atau keluarga secara tepat. Nah, konteks masalah atau tugasnya, sekolah sedang mencari duta Pancasila cilik untuk menghias mading kelas. Tugas kalian adalah memperkenalkan 1 simbol Pancasila kepada teman-teman melalui sebuah poster sahabat Pancasila. Nah, poster ini harus berisi gambar simbol dan cerita singkat tentang perbuatan baik yang sesuai dengan simbol tersebut. Nah, adapun perintah tugasnya yang pertama, pilih 1 simbol Pancasila yang paling kamu sukai. Yang kedua, gambarlah simbol tersebut di tengah kertas. Ketiga, di samping gambar simbol, tunjukkan 1 contoh perilaku di rumah atau sekolah, bisa berupa gambar, potongan foto, ataupun tulisan pendek. Keempat, ceritakan hasil karyamu di depan guru atau teman sekelompokmu. Output ataupun produk yang dikumpulkan
adalah sebuah poster sahabat Pancasila berukuran kertas A4 yang berisi gambar simbol dan representasi perilaku gambar dan teks. Kriteria sukses mengacu rubrik ketepatan simbol, di mana gambar simbol sesuai dengan urutan sila yang benar. Yang kedua, kesesuaian perilaku. Contoh perilaku yang disajikan relevan dengan makna simbol yang dipilih. Lalu ke lampiran 5E yaitu berisi rubrik analitik produk. Di rubrik ini ada 4 level, dari sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Nama produknya itu poster poster sahabat Pancasila. Yang pertama kriteria ketepatan simbol. Dia sangat baik jika simbol digambar sangat akurat dan sesuai sila pilihan. Kalau baik itu simbol benar namun kurang rapi dalam detail. Cukup simbol benar setelah diberikan bantuan atau koreksi. Perlu perbaikan, simbol salah meskipun sudah dibimbing. Lalu kriteria yang kedua itu kesesuaian perilaku. Sangat baik jika contoh perilaku sangat relevan dan dijelaskan dengan detail. Baik jika contoh perilaku relevan namun penjelasan singkat. Cukup jika perilaku sesuai tapi butuh bantuan untuk menghubungkannya. Perlu perbaikan jika contoh perilaku tidak nyambung dengan simbol. Lalu kriteria yang ketiga, kualitas artefak. Sangat baik jika poster bersih, berwarna, dan pesan terbaca jelas. Baik jika poster bersih namun pewarnaan kurang rata. Cukup jika poster kurang rapi tetapi pesan masih tersampaikan. Perlu perbaikan jika poster tidak selesai atau sulit dipahami maksud dari poster tersebut. Lalu kriteria yang keempat itu presentasi lisan. Sangat baik jika menjelaskan dengan percaya diri dan lancar. Baik jika menjelaskan dengan lancar namun sesekali melihat teks. Cukup jika menjelaskan dengan kalimat pendek dan bantuan guru. Perlu perbaikan jika belum berani berbicara di depan kelas. Selanjutnya ada lampiran 5F berupa checklist atau rubrik proses yang berisi kolaborasi dan tanggung jawab. Di sini aspeknya ada 5, pilihannya ya, sebagian, dan tidak. Aspek yang pertama, mengambil peran dan menjalankan tugas kelompok, ya. Yang kedua, menggunakan bukti atau data saat berpendapat, ya. Yang ketiga, aspeknya mendengar dan merespon teman dengan sopan, ya. Aspek yang keempat, merevisi karya berdasarkan umpan balik, ya. Terakhir yang kelima itu menyelesaikan tugas sesuai waktu yang disepakati, ya. Berarti kayak dari bab ini tuh kita disuruh menyusun paket asesmen, diagnostik, formatif, sumatif, sama rubrik awal yang selaras dengan tujuan indikator di bab 4 sama kebutuhan peserta didik di bab 3 yang udah kita buat sih. Tuh. Nah, terus gimana hasil akhir yang kita pengen pada bab 5 ini, anak itu mempresentasikan hasil dari mereka membuat poster dan bagaimana sih cara mereka menjelaskan. Nah, di situ kita ada penilaian rubrik di situ. Itulah yang kriterianya ada 4 Ada 4 kriteria. Ketepatan simbol, kesesuaian perilaku, kualitas artefak, sama presentasi lisan dengan 4 skala, sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Terus juga di dalam posternya itu kita juga ada penilaian. Nah, di situ kita ada ketepatan simbol, di mana gambar simbol itu sesuai sama
urutan sila yang benar dan tuh kesesuaian juga ada perilaku yang diambil, contohnya misalnya simbol bintang. Nah di mana ketepatan perilakunya tuh beribadah. Nah di situ juga kita bakal nilai nih apakah sesuai apa tidak. Terus juga dalam mereka presentasi menceritakan di depan kelas tuh bisa atau tidak. Nah itu dalam penilaiannya. Jadi desain asesmen itu adalah cara guru menemani siswa belajar dari awal sampai akhir, bukan cuma sekedar kasih ujian. Ya, romantis tadi. Terus ini juga apa yang cek pemahaman dia romantiknya ya dok. Langsung ini Siap. Jadi dari fungsi asesmen diagnostik, formatif, sumatif itu perbedaannya itu yang pertama, asesmen diagnostik itu memetakan kemampuan awal. Sebagai contohnya itu kuis pramateri. Lalu yang kedua, asesmen formatif itu fungsinya untuk memperbaiki proses belajar. Contohnya observasi, diskusi. Lalu yang ketiga, asesmen sumatif itu berfungsi untuk melihat capaian akhir. Menilai. Contohnya melihat menilai capaian akhir. Contohnya ujian akhir semester, ujian tengah semester. Nah terus kita kan tadi ada juga membahas tentang rubrik dasar. Nah rubrik itu penting untuk menjaga konsistensi dan fairness dalam penilaian proyek. Nah kenapa kan? Karena rubrik itu menjaga objektivitas dan transparansi penilaian. Dengan kriteria yang baku, guru itu terhindar dari penilaian subjektif kayak suka atau tidak suka. Nah, dan siswa itu mengetahui standar pencapaian yang diharapkan secara adil. Nah, jadi dalam rubrik ini kayak guru tuh bukan sekedar karena aku skor atau Iya. tidaknya. Nah, jadi tuh itu kan tidak efektif ya. Makanya Nah, harus transparan nggak sih? harus transparan. Nah, jadi rubrik ini penting karena juga untuk nilai itu siswa tuh bakal tahu, oh ternyata pencapaian aku tuh sebatas mana sih dengan adanya penilaian rubrik itu. Adapun ciri umpan balik berdasarkan formatif yang efektif, yaitu umpan balik harus spesifik, tepat waktu dan konstruktif, bukan sekedar pujian umum seperti bagus, melainkan instruksi nyata mengenai bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaiki. Nah ini kan sama gak sih yang sudah disenggol sama Caca tadi? Apa sih tadi namanya tuh? Feedback sandwich. Nah di mana kita tuh pertama memuji, nah yang kedua mengoreksi, dan yang ketiga memberi dorongan terhadap anak tuh. Jadi bukan sekedar bagus, tidak bagus, ya kan? Tapi Itu jadi juri tuh. Sedangkan jadi juri pun masih ada tiga itu Komentar, kan. ada komentar. Nah, jadi kita tuh sebagai guru tuh kayak bakal pertama tuh kita memberi apresiasi terhadap Apa yang usaha dilakukan. anak Iya, tuh. usaha. Terus kita sebagai guru pasti mengoreksi di mana Iya. sih kesalahan anak ini, maksudnya kayak kekurangan dari hasil yang dia bikin. Nah, di situ kita juga ngasihlah dorongan agar mereka tuh kayak mana ya, termotivasi untuk memperbaiki lagi ya kan. Karena dari kayak apa ya, evaluasi guru ini juga membangun gitu, nah bukan malah kayak langsung menjatuhkan gitu. Nah jadi anak tuh bisa kayak oh ini nih yang harus diperbaiki pelan-pelan tuh kan anak tuh tahu kayak pertama tuh ini dulu, habis itu kedua yang diperbaiki ini, terus nanti misalnya dari hasil yang udah diperbaiki yang kedua kalinya itu masih ada revisi, dia tuh bakal kayak tetap semangat gitu. Nah kalau gurunya tuh gak langsung kayak salah, bukan kayak gini, ini pokoknya gitu. Jadi tuh kita tuh tidak kayak
gimana ya, tidak minta anak kecil langsung sempurna gitu. Iya, Karena apalagi melalui ini kan proses gitu kan. ini kan anak kelas awal ya, jadi kan pasti orang tuh bertahap, dan mungkin langsung kasih langsung sempurna, langsung bisa. Nah, itu kan Sedangkan bisa. kita secara pribadi tuh ngebuat sesuatu tuh pasti kayak Bertahap. ini nih bukan dah sih, kayaknya salah gitu. Misalnya udah jadi nih, tapi pas kita baca-baca kok gak nyambung ya isinya sama ini, revisi Iya, lagi. Kan sekali buat tuh nggak harus bisa langsung sempurna. Disesuaikan. Iya. Berarti 4. Bagaimana memastikan asesmen benar-benar mengukur HOTS, bukan sekedar melihat. Jadi asesmen harus menuntut siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan solusi atas masalah nyata, bukan sekedar memanggil ingatan atau hafalan, atau menuliskan definisi teks. Jadi asesmen itu kayak mengasah siswa gitu loh, kayak supaya dia tuh bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, itu kayak sebagainya. Jadi itu kita bukan kayak anak kita udah tuh Anak murid itu udah sekadar ngapal, karena kan ngapal tuh pasti bakalan hilang gitu kan. Tapi Iya. kalau dia tuh menganalisis, mengevaluasi, memahami itu pasti kan nempel gitu, pasti akan diingat lah sampai misalnya SMP lah gitu. bilang ada kalau kita mau memahami tuh pastinya kita udah menghafal gitu Iya, nah. betul. Tapi kalau menghafal Belum tentu memahami. Tuh. Lalu tuh ada resiko-resiko bias atau ketidakadilan asesmen di SD dan strategi mitigasinya. Strategi resiko bias yang pertama itu bias fasilitas. Di bias ini siswa kurang mampu atau sulit menyediakan bahan mahal. Contoh mitigasinya itu dapat menggunakan bahan daur ulang. Lalu yang kedua, bias kemampuan bahasa. Siswa itu paham materi, sulit menulis. Siswa paham materi tapi sulit menulis. Contoh mitigasinya, berikan opsi asesmen lisan atau visual. Nah, jadi itu di sini tuh kayak kita mencari solusi tidak sih terhadap kesulitan anak. Dimana misalnya kayak siswa tadi yang kurang mampu sulit menyediakan yang kurang mampu sulit menyediakan bahan Mahal. mana? Iya, jadi Siswa kurang mampu serta sulit menyediakan bahan. Hah? istilahnya tuh kayak kita tuh mau praktek tuh nggak perlu bahan mahal, tapi kita harus kayak gunain bahan daur ulang gitu. Oh, Jadi berarti tidak banyak menyesuaikan biaya. dengan kondisi yang ada. Iya. Oh, berarti ini dah sih siswa kurang mampu serta sulit menyediakan bahan mahal. Iya. 2 kali dah sih. Kau 2 kali? Jangan salah-salah. Oke. Hah? Terus juga yang kedua siswa paham materi tapi sulit menulis. Nah, ini kan untuk anak kelas 1 pasti sering yang terjadi. Iya. Dia paham apa yang kita jelasin tapi dia tidak bisa nulis. Nah, dengan kayak itu itulah beri opsi dengan asesmen lisan ataupun visual. Nah, jadi mereka tuh tetap bisa melakukan proses pembelajaran dengan mengikuti dengan Ya. Lalu menurut kali ada nggak sih ringkasan refleksi dari bab yang udah kita buat nih? Siap. Jadi yang pertama, instrumen diagnostik kami paling membantu untuk memetakan kesiapan belajar, readiness, dan hambatan belajar spesifik siswa di awal pembelajaran. Karena dengan instrumen ini kami bisa mengidentifikasi bahwa persona Amira membutuhkan dukungan visual dan instruksi lisan singkat, sementara persona Kevin itu siap untuk tantangan pengayaan yang lebih mandiri. Dari sini kita bisa nengok ada sih karakteristik siswa, cara belajar siswa itu Iya. satu dengan yang lain tuh tidak sama Berbeda. Jadi disesuaikan lagi. Kayak Amira itu dia tuh butuh dukungan visual sama instruksi lisan yang singkat. Tapi kalau Kevin itu siap untuk tantangan pengayaan yang lebih mandiri gitu. Nah, jadi dia tuh
mungkin cara belajar si Kevin tuh dia tuh orang yang gampang mengerti, gampang Cepet paham nangkap. gitu. Nah iya. Dibandingkan Amira. Lalu kedua itu ada feed forward atau saran kedua itu umpat balik formatif yang paling berdampak bagi siswa adalah feed forward atau saran perbaikan yang spesifik dan langsung diberikan saat proses pengerjaan poster berlangsung, karena hal ini membantu siswa seperti Alex untuk memperbaiki kesalahan, misal yaitu mencocokkan teks dengan gambar, tak harus menunggu tugas selesai sehingga motivasi belajarnya tetap terjaga. Nah, begitu. Inilah ada yang paling penting ya sih, saran-saran perbaikan dari produk-produk siswa yang udah dibuat gitu ya sih. Terus yang ketiga, kriteria Rubik yang paling sulit saya tulis deskriptornya adalah kriteria kesesuaian perilaku pada lampiran 5E, dan kami mengatasinya dengan membuat perjejangan yang jelas antara kemampuan menyebutkan contoh secara mandiri dengan kemampuan menghubungkan contoh melalui bantuan gambar pemandu. Lalu yang keempat itu kebaikan terbesar pada bab ini tuh yang pada paket asesmen kami setelah peer feedback itu adalah penyelarasan antara perintah tugas pada task sheet atau lampiran 5D dengan profil kebutuhan belajar yang telah dipetakan di awal. Kami juga memastikan bahwa luaran poster Sahabat Pancasila itu bersifat fleksibel sehingga Amira dapat menyajikan karyanya melalui gambar atau tempelan, sementara Kevin itu menyajikan melalui narasi deskriptif yang lebih mendalam. Berarti si Amira ini lebih ke itu dah sih, visual itunya. Yang apa tuh? Kan ada udah sih visual, audio visual, kinestetik. Terus kalau yang Kevin ini lebih ke apa ya? Narasi deskriptif yang lebih mendalam. Dia bukan visual. Bisa Bukan ini sih, lebih ke orangnya cepat nangkap. Gitu ya. Pintar menyesuaikan kayaknya. Ya udah sih. Mungkin beda sih. Mungkin Mungkin itu saja saja. segitu diskusi dari topik